Tangkap Sucit Nagaria dan Muljadi Budiman. Tegakkan keadilan untuk petani. Karena masalah ini terus terang kami sudah tahu dari beberapa hari lalu informasi ini bertanggung jawab atas investasi ini, sehingga Bapak Ibu sekalian, karena yang masuk MPR ini bukan saja kalangan menengah ke bawah, dari pihak kepolisian juga ada, polisi juga betul, aparat ya, aparat hukum masuk. Jadi dan situasi saat ini di kantor MBA sudah menumpuk, dan selanjutnya rute katanya kita akan melanjutkan ke rumahnya Pak Yeko. Kita cari-cari tempatnya katanya. Prosesi kita membuka toko tersebut katanya di dalam Saudara-saudara, kita buktikan kalau niat kita bersih, niat kita tidak mencuri uang rakyat, kita berbuat untuk kepentingan rakyat, kepentingan bangsa kita, keselamatan bangsa kita, kita tidak perlu ragu-ragu, kita tidak perlu sedikit pun gentar. Dan saudara-saudara, kita pasti dimaki, kita pasti difitnah, karena banyak kekuatan, tidak hanya di negara kita, banyak kekuatan memang berada di pihak yang senang di alam penuh korupsi, penuh penyelewengan, penuh penipuan. Mereka ingin kaya di atas penderitaan rakyat kecil. Jadi kita siap kalau kita dihantam, kita difitnah, kita diejek, terima itu sebagai kebanggaan. Kalau orang jahat mengejek kita, berarti kita benar dan kita harus terus melaksanakan. Saya akan bongkar nama-nama mafia tersebut, asal rakyat melindungi saya secepatnya akan saya bongkar. Saya sangat butuh dukungan rakyat. Karena untuk melawan mereka, bukan hanya butuh keberanian, tapi juga butuh dukungan. Follow dan share akun ini, supaya semua rakyat bisa mendukung saya. Karena saya ditamigrasikan sama Pak Soeharto. Saya dapat dari pemerintahan negara Republik Indonesia. Ini loh pajaknya, saya membayar pajak, Pak. Bapak Presiden, lihati ke belakang saya. Lahan saya sudah diginikan sama perusahaan, Pak. Tolong kami sebagai rakyat kecil, saya orang bodoh, tidak bisa apa-apa. Sampai anak saya meninggal di sini, suami saya sudah meninggal, diginikan karena saya bagaimana, Pak? Tolong saya, mohon kebijakan dari Bapak Presiden. Bogor, Jawa Barat, tanggal 1 Maret tahun 2026. Sofyan Jim Mamesah, mantan Wakil Koordinator MKGR Jawa Barat tahun 1986 sampai tahun 1989, pemilik tanah 70 hektar di wilayah Gunung Gelis, Bogor, Jawa Barat, sekaligus narasumber dan korban kebiadaban PT Sumarekon Tbk, pemegang kunci Pandora bersama 30 juta korban APK petani penggarap di 18 cabang serta nasabah kontraktor dan karyawan bersatu, berdaulat melawan nahi munkar dan merebut kembali kedaulatan serta hak yang telah dirampas PT Sumarekon Tbk MCI KJA. Menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut, bahwa sayalah pemegang kunci kontak Pandora sekaligus pelopor garda terdepan dan saya berdiri bukan hanya atas nama pribadi, tetapi sebagai bagian dari barisan terdepan yang memperjuangkan hak-hak rakyat Indonesia, khususnya para petani penggarap, yang bukan hanya di 4 desa, para nasabah pembeli rumah, kontraktor, serta karyawan yang telah dirugikan dan ditindas. Permasalahan ini bukan sekadar sengketa lahan, melainkan menyangkut hak hidup masyarakat kecil yang selama bertahun-tahun menggantungkan penghidupan dari tanah tersebut. Selain itu, terdapat pula nasabah yang telah melakukan pembayaran pembelian unit rumah dan menuntut pengembalian dana mereka. Situasi di lapangan menunjukkan adanya pembatasan akses,
termasuk penghadangan di area galeri pemasaran, yang semakin memperkeruh keadaan dan menimbulkan keresahan. Sejak tahun 2021, berbagai pemberitaan dan laporan telah beredar mengenai pelanggaran, ketidakadilan, dan praktik-praktik yang dinilai merugikan masyarakat. Oleh karena itu, kami menyerukan transparansi penuh atas seluruh proses hukum dan administrasi yang berkaitan dengan tanah dan proyek perumahan di Gunung Gelis, penyelesaian yang adil terhadap para petani penggarap dan masyarakat terdampak, pengembalian hak atau kompensasi yang layak kepada nasabah, kontraktor, serta karyawan yang merasa dirugikan, proses hukum yang terbuka, profesional, dan tidak memihak, sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Kami menegaskan bahwa perjuangan ini adalah perjuangan konstitusional dan berlandaskan hukum. Kami mengajak seluruh pihak untuk menahan diri, tidak terprovokasi, dan tetap mengedepankan jalur hukum serta dialog yang bermartabat demi tercapainya keadilan bagi semua pihak. PT Summarecon Tbk yang telah melakukan penindasan perampasan sekaligus penipuan dan yang paling sadis, mereka telah membuat negara baru dan membuat gerakan di bawah tanah. Mereka juga yang telah membuat kata-kata bayangan, yang bukan hanya di Gunung Gelis tetapi di seluruh 18 cabang se-Jabotabek. Dan mulailah dari sini mereka telah melakukan tipu-tipu di mana rakyat dari Sabang sampai Merauke dengan hasil keringat kerja keras mereka justru malah menjadi korban penipuan aplikasi ilegal berbasis investasi bodong yaitu aplikasi Mbah, di mana Presiden Komisaris adalah Sugianto Nagaria, putra dari Sucipto Nagaria. Dan yang harus diketahui oleh seluruh korban bahwa PT Summarecon Tbk dengan PT MCIKJA mereka telah bersatu lebih lain daripada yang lain. Jadi sudah jelas kami himbau kepada seluruh para korban untuk mengumpulkan semua bukti berupa screenshot atau bukti transfer serta bukti lainnya. Dan kami mengajak kepada seluruh korban mari kita bersama-sama menjadi garda terdepan. Di mana bulan suci Ramadan ini kita harus benar-benar berlandaskan keadilan di mana keadilan ini akan menguasai jati diri, dan jati diri ini akan berpegang teguh kepada keimanan dan ketuhanan yang Maha Esa, sebagaimana sesuai dengan isi butir-butir Pancasila yaitu sila ke-1. Maka dari itu mari kita bersatu berdaulat berjuang demi keadilan di mana keadilan ini telah diguncang ganjing yang bukan hanya dilakukan oleh PT Summarecon Tbk MCIKJA Bogor melainkan dengan anak-anak PT Summarecon Terbuka MCIKJA. Mereka seperti cacing yang sangat menjijikan yang membawa penyakit atau virus di mana membuat anak rakyat bangsa Indonesia telah dilumpuhkan. Sebagaimana sudah diketahui bahwa owner PT Summarecon Tbk MCIKJA yaitu adalah Sucipto Nagaria dan anak istri serta cucunya. Selain itu terdapat pula para direksi PT Summarecon Tbk MCIKJA Bogor yang telah ikut serta dalam membuat kepentingan pribadi di mana mereka telah melakukan konspirasi busuk, melakukan alibi-alibi penipuan serta membantu melancarkan aksinya. Aplikasi ilegal berbasis investasi bodong atau penipuan yaitu aplikasi Mbah di mana telah beroperasi sejak lama dan bukan pada saat tahun 2024, di mana mereka sudah berdiri sejak zaman kepemimpinan SBY termasuk Jokowi estafet kepada kepemimpinan ke-8 yaitu Bapak Presiden Prabowo. Selain itu mereka menyusup secara diam-diam di mana mereka telah merubah kabinet merah putih dengan gerakan-gerakan di bawah tanah sehingga sudah jelas, mereka telah berhasil melakukan konspirasi sehingga seluruh jajaran kabinet merah putih terhipnotis dan terprovokasi. Sehingga mereka yang telah dipilih oleh rakyat dengan tugas belusukan dan melindungi rakyat, tetapi justru mereka malah melindungi korporasi. Mereka telah memegang kepala dan mengubah kepala menjadi ekor, dan mereka juga telah membenturkan dengan rakyatnya. Dan bukan hanya itu tetapi keadilan, Undang-Undang Dasar 45 sudah tidak ada lagi di kubu PT Summarecon Tbk MCIKJA, karena PT Summarecon Tbk MCIKJA ini, terdapat para direksi termasuk direksi baru. Himbauan hati-hati khususnya kepada para korban aplikasi ilegal yaitu MBA, dan petani penggarap di seluruh 18 cabang, berhati-hati agar tidak terprovokasi, karena hal itu bukan urusan kami melainkan urusan intern kejahatan mereka. Kami juga himbau kepada direksi baru, yang telah membuat pernyataan akan membayar dan akan menyelesaikan,
tangkap mereka karena itu adalah alibi, settingan maka dari itu tangkap hidup-hidup dan borgol, karena mereka yang telah melontarkan sama halnya dengan mereka telah menghina dan mengkhianati rakyat. Mereka melontarkan hal itu karena di belakangnya yaitu oknum birokrasi dan oknum segelintir elit politik, yang telah membuat konspirasi busuk dan telah melakukan gerakan-gerakan di bawah tanah, dan mereka yang telah merusak negara kesatuan Republik Indonesia, serta merusak kepercayaan rakyat kepada pemerintah. Sudah jelas terdapat oknum kepemerintahan Kabinet Merah Putih yang ingin menggulingkan kedudukan Bapak Presiden Prabowo Subianto, maka dari itu kami imbau kepada seluruh masyarakat Indonesia, jangan biarkan negara tercinta ini digoncang-ganjing oleh PT Summarecon Tbk MCI KJA. Saya menyampaikan permohonan kepada Tentara Nasional Indonesia sebagai institusi pertahanan negara yang lahir dari perjuangan rakyat dan untuk rakyat, agar tetap berdiri tegak menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia serta memastikan stabilitas dan keamanan nasional tetap terjaga. Indonesia merdeka melalui perjuangan bersama seluruh elemen bangsa, termasuk TNI. Oleh karena itu, kami berharap TNI senantiasa hadir sebagai penjaga kedaulatan dan pelindung rakyat dalam koridor konstitusi dan hukum yang berlaku. Kami juga mengimbau agar aparat penegak hukum menindak secara tegas setiap pihak yang dengan sengaja menyebarkan konten provokatif, ujaran kebencian, maupun informasi yang belum terverifikasi di berbagai platform media sosial seperti TikTok, yang berpotensi meresahkan masyarakat serta memecah belah persatuan bangsa. Kami mengingatkan seluruh masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang dapat mengganggu stabilitas nasional. Perbedaan pendapat adalah bagian dari demokrasi, namun harus disampaikan secara bertanggung jawab, tanpa fitnah, tanpa adu domba, dan tanpa merusak persatuan. Terkait berbagai spekulasi dan tudingan yang beredar mengenai upaya-upaya politik tertentu, kami menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum dan mekanisme konstitusional yang berlaku di Republik Indonesia. Segala bentuk dugaan pelanggaran terhadap hukum atau upaya inkonstitusional harus dibuktikan melalui proses yang sah, bukan melalui opini atau asumsi. Kami mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan, menghormati pemerintahan yang sah, serta menyampaikan aspirasi melalui jalur yang damai dan konstitusional. Indonesia harus tetap kuat, bersatu, dan berdaulat. Dan himbauan kepada seluruh masyarakat Republik Indonesia untuk tidak membeli rumah-rumah di PT Summarecon Terbuka MCI KJA, sejabotabek karena uang yang telah mereka gunakan untuk membangun rumah-rumah itu adalah hasil dari keringat rakyat yang telah tertipu di mana penipuan melalui aplikasi ilegal yaitu aplikasi Mbah. Dan itu adalah uang rakyat bukan uang hasil keringat jerih payah mereka sendiri, jadi jelas itu adalah uang setan dan para direksinya adalah para iblis berseragam dan berkulit putih yang berwajah lugu hanya untuk menarik perhatian para korbannya. Kami tegaskan kepada seluruh korban dan masyarakat luas, apabila melihat adanya aktivitas marketing yang sedang memasarkan rumah-rumah di berbagai 18 cabang yang terafiliasi PT Summarecon Terbuka PT MCI KJA, agar segera mengambil langkah hukum yang tepat dengan melaporkan kepada pihak berwenang sesuai prosedur yang berlaku. Dokumentasikan setiap aktivitas pemasaran karena telah merugikan, kumpulkan bukti yang akurat, dan sampaikan laporan resmi kepada aparat penegak hukum agar tidak terjadi kerugian lanjutan terhadap masyarakat. Kami mengimbau seluruh korban untuk tetap tenang, bertindak sesuai koridor hukum, dan bersatu memperjuangkan hak-haknya secara sah dan bermartabat. Mengingat kembali pada masa ketika Sofyan Jimmy Mamesa menjabat sebagai Wakil Koordinator MKGR Jawa Barat, pernah terjadi dugaan perampasan lahan seluas kurang lebih 700 hektar di wilayah Saguling, Jawa Barat. Lahan yang sebelumnya merupakan tanah garapan dan tercatat dalam administrasi desa, letter C tersebut disebut-sebut akan dialihfungsikan untuk kepentingan pembangunan kawasan properti. Dalam peristiwa tersebut, Sofyan Jimmy Mamesa bersama masyarakat disebut melakukan perjuangan untuk membela hak-hak warga, memperjuangkan kejelasan status tanah, serta menuntut keadilan atas perampasan dan pengalihan hak yang merugikan masyarakat.
melalui proses perjuangan panjang dan pendampingan terhadap warga. Alhamdulillah lahan tersebut pada akhirnya dapat dipertahankan dan dikembalikan kepada masyarakat yang berhak. Berkaca pada peristiwa tersebut, masyarakat kini memberi pernyataan apalagi dengan PT Summarecon beliau dengan mudah dapat meruntuhkan dan merebut kembali hak rakyat. Berbagai persoalan yang dikaitkan dengan aktivitas dan proyek yang melibatkan PT Summarecon Tbk PT MCI KJA. Masyarakat berharap agar seluruh proses pengelolaan lahan, perizinan, dan pembangunan dilakukan secara transparan, sesuai hukum yang berlaku, serta tidak merugikan hak-hak warga. Tim Gabungan Media Pers Indonesia bersatu bersama aparat penegak hukum APH, yang berkomitmen pada prinsip integritas serta perwakilan korban petani penggarap dari berbagai wilayah di Indonesia, khususnya Kabupaten Bogor, Jawa Barat, serta para korban aplikasi ilegal, menyampaikan pernyataan resmi terkait perkembangan mengenai perihal permasalahan perampasan tanah serta penipuan aplikasi ilegal yang dikenal dengan nama MBA. Dalam rangka memperoleh klarifikasi yang berimbang dan berbasis fakta, tim telah melakukan komunikasi langsung dengan narasumber Sofyan Jimmy Mamesah guna meminta penjelasan terkait berbagai permasalahan yang berkembang di masyarakat, yang telah dilakukan oleh owner PT Summarecon Tbk MCI KJA Bogor, Sucipto Nagaria serta anaknya Herman Nagaria dan Sugianto Nagaria. Selain itu, dalam konteks permintaan pertanggungjawaban moral dan hukum atas berbagai tindakan kejahatan yang tengah menjadi perhatian publik. Sehubungan dengan hal tersebut, narasumber menyampaikan bahwa setiap tuduhan harus diuji secara objektif melalui mekanisme hukum yang sah, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Terkait keterlibatan oknum aparat penegak hukum maupun oknum aparatur negara, ditegaskan bahwa apabila terdapat indikasi pelanggaran, maka proses penanganannya harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Dalam konteks penipuan aplikasi MBA, para korban diimbau untuk melakukan verifikasi cross-check menyeluruh terhadap aspek legalitas, sistem operasional, serta kronologi kejadian yang dialami, guna memastikan langkah hukum yang ditempuh dapat dilakukan secara tepat dan terarah. Sebagai pembanding, narasumber juga telah memberi pernyataan sebagaimana pengalaman beliau sebagai korban dari kebiadaban PT Summarecon Tbk MCI KJA perihal lahan seluas kurang lebih 70 hektar di kawasan Gunung Gelis, yang harus melakukan proses berbasis dokumen, data autentik, serta pemeriksaan hukum yang komprehensif dan independen. Tim Gabungan Media Pers Indonesia bersatu menegaskan komitmennya untuk mengawal setiap perkembangan informasi secara profesional, berimbang, serta mengedepankan prinsip verifikasi dan konfirmasi. Semua pihak diharapkan dapat menahan diri dari penyebaran informasi yang belum teruji, serta menyerahkan penyelesaian pelanggaran kepada mekanisme hukum yang berlaku demi terciptanya kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh pihak. Berbagai pemberitaan sejak tahun 2021 dengan narasumber saksi kunci yang konsisten menyuarakan praktik tersebut adalah Bapak Sofyan Jim Mamesah, pemilik lahan seluas kurang lebih 70 hektar di Gunung Gelis, Bogor, Jawa Barat. Beliau dikenal sebagai mantan Wakil Koordinator MKGR periode tahun 1986 sampai tahun 1989 se-Jawa Barat, serta figur yang memiliki rekam jejak panjang dalam aktivitas sosial dan kebangsaan. Dalam berbagai pernyataan, Bapak Sofyan Jim Mamesah juga dikenal sebagai pelopor garda terdepan sang pemegang kunci kontak Pandora pengurai fakta benang merah sekaligus korban langsung dari kebiadaban dan praktik PT Summarecon Tbk dan MCI KJA yang telah merugikan pemilik tanah dan petani penggarap. Beliau juga dikenal luas oleh masyarakat sebagai penegak keadilan yang terus-menerus tanpa henti tanpa lelah beliau tegakkan dengan maju tak gentar. Beliau mengungkapkan semua bukan hanya kepentingan semata melainkan demi kepentingan masyarakat khususnya para korban demi mendapatkan keadilan. Dalam beberapa waktu terakhir, masyarakat Indonesia dikejutkan oleh banyaknya laporan dan kesaksian korban yang mengaku mengalami kerugian besar akibat aktivitas aplikasi MBA. Aplikasi tersebut terindikasi beroperasi secara ilegal, tidak memiliki izin resmi dari otoritas berwenang,
serta menggunakan pola dan skema yang menyesatkan masyarakat dengan iming-iming keuntungan cepat dan tidak masuk akal. Akibat praktik tersebut, ribuan korban dari berbagai latar belakang sosial dan ekonomi mengalami kerugian finansial yang signifikan. Tidak sedikit pula yang mengalami tekanan psikologis berat, trauma, konflik keluarga, hingga kehilangan mata pencaharian. Kondisi ini merupakan bentuk kejahatan ekonomi yang nyata dan berdampak luas terhadap stabilitas sosial masyarakat. Perlu kami tegaskan bahwa pernyataan ini bersumber dari kesaksian korban, laporan masyarakat, serta penelusuran informasi yang beredar luas di ruang publik, sehingga memerlukan pengujian dan pembuktian hukum lebih lanjut oleh aparat penegak hukum yang berwenang. Para korban menyampaikan bahwa aplikasi MBA yang digunakan sebagai sarana pencucian uang, money laundering, dengan modus digital, di mana dana masyarakat dihimpun secara masif melalui skema yang menyesatkan, tidak transparan, dan tidak memiliki dasar perizinan resmi. Keterkaitan ini bukan untuk menghakimi, melainkan menjadi alasan kuat bagi negara untuk melakukan pengusutan menyeluruh dan terintegrasi, agar tidak terjadi pemutusan perkara secara parsial yang berpotensi menutupi pola kejahatan yang lebih besar. Atas dasar keresahan publik dan penderitaan korban yang terus bertambah, kami menyampaikan tuntutan sebagai berikut: penyelidikan dan Kami penyidikan warga menyeluruh 4 terhadap desa aplikasi mengucapkan MBA, terima termasuk kasih siapa kepada pemilik, Bapak pengendali, dan Sopianji pihak yang Mamesa diuntungkan. yang telah membantu Penelusuran aliran kami, dana khususnya secara para transparan oleh petani. aparat berwenang Merdeka! guna mengungkap kasus pencucian uang. Pemeriksaan terhadap Wassalamualaikum pihak-pihak yang disebut dalam kesaksian korban, sesuai Karena prinsip saya due process of law dan ditamigrasikan asas praduga sama tak bersalah. Pak Soeharto. Perlindungan Saya maksimal dapat bagi dari korban dan saksi Pemerintahan agar tidak Negara mengalami Republik intimidasi atau Indonesia. Ini kriminalisasi. loh pajaknya, saya membayar Penegakan hukum pajak, tanpa Pak. pandang bulu, Bapak baik Presiden, terhadap lihat di individu, ke belakang keluarga, saya. maupun Lahan korporasi saya besar. sudah diginikan sama Namun di balik citra perusahaan, tersebut, Pak. muncul Tolong rangkaian kami laporan sebagai dan rakyat kesaksian kecil, masyarakat saya yang orang menyampaikan bodoh, adanya tidak bisa praktik-praktik yang apa-apa. merugikan rakyat Sampai dalam ada berbagai saya kesaksian meninggal di korban. sini. Disebutkan Suami saya keterlibatan sudah keluarga, meninggal. yaitu Diginikan anak istri karena serta saya cucunya bagaimana, dengan Pak? pemilik owner Tolong korporasi, saya termasuk mohon Herman kebijakan Nagaria dari dan Bapak Sugianto Presiden. Nagaria. Rakyat Sebagai kecil bagian salah dari sedikit langsung lingkaran ditahan. keluarga pemilik Koruptor PT rampok uang Summarecon negara Tbk masih bisa MCI senyum, KJA. masih bisa negosiasi. Negara Ini tidak bukan soal boleh hukum menutup lemah. mata, Ini dan soal hukum keberanian tidak boleh yang hilang tunduk saat pada berhadapan kekuatan dengan modal pejabat. maupun nama Uang besar bantuan dicuri, korporasi. anggaran Atas kesehatan dasar itu, dipotong, kami memohon lalu hukumannya sekaligus ringan. Bapak Presiden Republik Ini Indonesia untuk tidak segera bisa dibiarkan. mengambil tindakan Kalau tegas, benar kita berpihak nyata, pada rakyat, dan berkeadilan. koruptor harus Kami dimiskinkan. mengajak seluruh Semua elemen aset bangsa, disita, tokoh masyarakat, kembalikan ke negara. mahasiswa, Lalu- akademisi, buruh, Kalau hari ini petani, ada yang merasa aktivis, kepanasan, dan media itu tandanya untuk bersikap negara kritis, sedang jernih, bekerja. dan tidak Saya terjebak tegaskan, dalam narasi uang negara bukan provokatif milik yang mafia, sengaja bukan milik diciptakan koruptor, demi menyelamatkan dan bukan untuk kepentingan disembunyikan di segelintir rekening elit gelap. ekonomi. Setiap rupiah yang Kami kalian curi meminta adalah nasi dengan yang tegas hilang kepada dari piring aparat rakyat penegak kecil. hukum, Negara lembaga tidak akan negara, mundur, serta tidak akan institusi takut, pengawas dan tidak agar akan mengusut berkompromi dengan secara kejahatan yang transparan memakai dan jas rapi. menyeluruh persoalan Rakyat, korporasi awasi dalam pejabat, praktik-praktik laporkan yang mereka. merugikan rakyat Follow dan akun ini berpotensi untuk mengganggu stabilitas nasional. Negara tidak boleh kaya oleh modal, dan hukum tidak boleh tunduk pada kekuasaan. Rakyat Indonesia, warga petani dan penggarap korban bencana desa yang sabar, konsumen, investor penanam modal dan kontraktor, pengembang serta korban penipuan aplikasi bodong ilegal akan maju berjuang bersama-sama. Kami siap menjadi garda terdepan, menjaga NKRI sampai titik darah terakhir. NKRI merdeka, NKRI berdaulat, NKRI harga mati, Indonesia merah putih, Indonesia bineka tunggal ika, bersatu berdaulat, merdeka. Apabila ada yang ingin mencuri Mesah pengungkap pengurai benang merah, pemilik tanah, narasumber sekaligus korban dan pemegang kunci kontak Pandora dari kebiadaban PT Summarecon MCI KJA Bogor di nomor WA 0823 15800 0800 atau bisa hubungi langsung tim 08 tim Kepresidenan RI atau kepada nomor kontak pengaduan Wakil Presiden RI ke-8 Gibran Rakabuming Raka
di nomor pelayanan pengaduan WA nomor 081170422207 dan WA nomor 089750282233. Kalau ada yang marah mendengar ini, berarti saya bicara ke sasaran yang tepat. Negara ini bukan ladang jarahan. Anggaran bukan untuk diperdagangkan. Siapapun yang mencuri, kami kejar, tidak peduli seberapa tinggi jabatannya. Saya tidak akan lembut pada kejahatan. Uang negara harus kembali ke sekolah, ke rumah sakit, ke dapur rakyat. Jika kamu ingin ikut mendukung kebijakan saya, follow akun ini dan bagikan video.